Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Setiawati dari SMA Negeri 1 Singorojo. Saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Kendal. Pada video kali ini, saya akan melakukan percakapan praobservasi dengan rekan guru yang bernama Ibu Lutfi Fajariana. Beliau adalah pengampu mata pelajaran ekonomi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fajariana, salah satu guru mapel ekonomi di SMA Negeri 1 Singorojo. Pada video kali ini, saya menjadi salah satu guru yang diobservasi oleh Bu Ulfa mengenai kelas dengan materi kebutuhan dan keinginan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Lutfi. Waalaikumsalam Bu Ulfa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ulfa, luar biasa pokoknya. Masya Allah, luar biasa sekali semangat dari Bu Lutfi ini. Karena guru masih muda, semangatnya juga luar biasa. Saya juga mencontoh dari Bu Ulfa salah satunya. Oke, terima kasih Bu Lutfi. Jadi begini Bu Lutfi, sebelum diadakannya observasi kelas, maka akan ada kegiatan praobservasi terlebih dahulu oleh supervisornya. Bu Lutfi di sini berarti supervisornya adalah saya. Nah, baik Bu Lutfi, jadi supervisi ini atau observasi kelas itu bukan berarti menilai guru, itu bukan, tapi di sini supervisi itu atau observasi kelas tujuannya adalah untuk memberdayakan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh guru sendiri. Jadi bukan berarti kedudukan saya itu lebih tinggi dari Bu Lutfi, itu bukan, karena di sini kita adalah mitra. Baik Bu Lutfi, di percakapan praobservasi kelas ini yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan Bu Lutfi lakukan itu apa? Untuk pertemuan besok Iya. itu di kelas 10.5, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu membedakan atau memetakan antara kebutuhan dan keinginan dengan baik, sehingga harapannya mereka itu mampu berpikir kritis, kreatif, dan mampu menerapkan jiwa gotong royong. Baik Bu Lutfi, dari tujuan yang Bu Lutfi sampaikan tadi, kira-kira area pengembangan yang hendak Bu Lutfi capai itu apa di sini dalam pembelajaran? Selain memang pengetahuan dan keterampilannya tentang kebutuhan dan keinginan, saya juga ingin memetakan tentang karakter, yaitu berpikir kritis, bergotong royong, dan kreatif. Itu sasaran saya. Selain karakter, kira-kira dalam pembelajaran ini tuh yang Bu Lutfi lakukan itu apa? Jadi untuk sistem penerapannya, untuk sintaksnya, saya itu menggunakan discovery learning, di mana saya mengkolaborasikannya dengan diferensiasi proses. Tujuannya diferensiasi proses ini nanti, saya itu memetakan kesiapan belajar. Kesiapan belajar ini saya petakan melalui pretest. Setelah dapat tuh melalui media akuisis, berbagai media akuisis, terdapat poinnya, saya bentuk kelompok berdasarkan poin krisisnya. Maksudnya, kenapa saya memetakan hal tersebut berdasarkan poinnya? Harapannya saya mampu memberikan treatment yang lebih kepada anak-anak yang memang membutuhkannya, dan mampu memberikan ruang yang sebaik-baiknya untuk anak yang memang secara pengetahuan, keterampilan itu cepat menangkapnya. Baik, dari yang Bu Lutfi sampaikan tadi, area pengembangan yang akan dicapai yaitu pembelajaran berdiferensiasi, terus juga karakter tadi yang sudah tadi, ya seperti itu ya Bu Lutfi ya. Kira-kira strategi yang dipersiapkan oleh Bu Lutfi dalam pembelajaran itu apa? Jadi untuk strategi, saya merancang itu untuk di dalam modul ajar saya, salah satunya penerapan discovery learning dan metode ceramah diskusi tanya jawab. Kenapa saya memilih metode diskusi dan tanya jawab? Salah satunya diskusi itu kan berkelompok. Saya kan ingin mengembangkan jiwa gotong royongnya. Di dalam situ nanti siswa itu harapannya mampu berdiskusi kelompok. Bahkan di form penilaiannya ada penilaian keterlibatan. Harapannya itu benar-benar merangsang mereka benar-benar memicu keaktifan peserta didik.
Selain itu juga ada penilaian kreativitas. Tadi kan salah satu sasaran pengembangannya kreativitas. Nah, itu harapannya nanti mereka tuh mampu berkreasi sesuai dengan apa yang ada di pikiran mereka, merealisasikannya. Walaupun mungkin memang topiknya sudah saya tentukan. Selanjutnya kan ada berpikir-pikir. Jadi diskusi yang saya gunakan itu sistem diskusi panel itu. Jadi walaupun topiknya sama, itu saya menduga belum tentu hasil antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain itu sama. Makanya harapannya ada diskusi panel seperti itu. Baik, strategi yang dipersiapkan tadi diskusi ya. Dan modul ajar, Ya, modul ajar juga dipersiapkan sesuai dengan referensinya tadi. Juga media tadi sudah disampaikan di area pembahasan tadi, menggunakan puisis ya. Terus menggunakan apa lagi selain puisis? ada PowerPoint juga, whiteboard juga kebetulan karena di kelas itu memang kebetulan ada whiteboard dan media lainnya seperti itu. Terus ada lagi yang lain selain itu untuk diskusi menggunakan apa kira-kira? Rencananya untuk alat diskusinya mereka saya minta untuk menyediakan styrofoam, gunting untuk alatnya, serta gambar-gambar yang berhubungan dengan kebutuhan. Untuk gambar dan kebutuhan keinginan itu gambar kebutuhan dan keinginan apakah dipersiapkan oleh guru ataukah siswa sendiri? Dipersiapkan oleh guru. Baik Bu Lutfi, dari percakapan praobservasi ini kira-kira manfaat yang Ibu dapatkan setelah kegiatan praobservasi ini apa? Harapannya saat saya nanti hari H perealisasian modul ajar yang sudah saya rancang, strateginya bisa berjalan dengan baik dan saya mampu memetakan statistik sesuai dengan modul ajar yang sebelumnya saya tahu. Terima kasih Bu Lutfi sudah bersedia melakukan kegiatan praobservasi ini. Selalu semangat dan semoga sukses untuk observasi kelas. Amin, siap. Terima kasih Bu Lutfi juga. Sama. Yang belakang kelihatan nggak spidolnya? Ini penjualan satu. Benar atau salah? Salah. Oke. Dua. Benar atau salah? Salah. Oke. Jadi presensinya caranya adalah bagi nama yang ibu panggil atau ibu sebut, menyebutkan benar atau salah di nomor 2. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ini pendapat ya. Jadi silakan kalian mengutarakan pendapat. Tidak ada yang benar atau salah, silakan diutarakan. Bebas menjawab. Bu, 3 tambah 1 sama dengan 30. Benar, itu apa? Silakan, apapun gitu ya. Misalkan mau jawab benar, sama 2 nggak apa-apa. Mau jawab salah, sama tidak apa-apa. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Ahmad Ibnu salah. Oke. Aiben benar atau salah nomor 2? Salah. Alpatio salah. Ananda Riko salah.
kalau kurang paham, kurang jelas, bisa ditanyakan. Paham? Orang itu tidak akan bisa saling memahami kecuali berkomunikasi. Tadi apakah kalian bertanya kepada ibu, Bu itu jumlahnya itu apa sih satuannya atau apa sih maksudnya? Adakah yang bertanya seperti itu? Terus kira-kira tadi kayaknya ibu yakin ada yang menjawab benar selain kepo. Tapi nggak jadi kan? Karena rata-rata dominan ini anak-anak ternyata jawabnya salah. Iya, benar ya Po? Nggak apa-apa, berbeda sendiri itu nggak apa-apa. Walaupun mungkin awalnya kalian terjadi salah, harus saling mulai benar, oh tindakanmu itu salah. Tapi bisa kita komunikasikan dulu, kita tanyakan dulu maksudnya apa atau bagaimana. Sampai sini paham? Ingat, ini itu pendapat sama halnya yang akan kita lakukan nanti, yaitu tentang diskusi mengenai kebutuhan dan keinginan. Nah, tadi habis olahraga, ya. Sudah istirahat? Belum? Minum? Belum sarapan? Belum ada? Tadi, oke, boleh lagi ya? Tadi kalian kan sudah istirahat? Belum? Masa belum? Kok sudah ganti baju kalau belum? Nanti ya. Oke, jadi kalian tadi sudah istirahat tuh? Dan nyemil atau makan nggak? Nah, menurut kalian minum itu termasuk kebutuhan atau keinginan? Kalau makan
Alhamdulillah bisa selesai. Apa? Ini aku. Oh, alhamdulillah. Yang harus dibeli yang mana? Kebutuhan harus dibeli. Berarti kalau keinginan apa lagi kira-kira? Yang perlu pertimbangan dan yang tidak perlu pertimbangan untuk dibeli yang mana? Yang barang yang kita beli itu tidak perlu pertimbangan yang mana? Kebutuhan, oke. Indra, yang sifatnya itu tidak bisa tergantikan itu kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Oke, sampai sini. Ini kan ada 3 perbedaan kebutuhan dan keinginan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke. Yang sebelah sana ada yang mau ditanyakan? Paham? Kalau paham, silakan kalian buka handphonenya masing-masing. Ibu akan mengirim link puisi. Silakan dikerjakan. Yang belum silakan angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini skornya baik yang masih dalam proses pengerjaan maupun sudah selesai, sudah terinput nilai atau hasil skornya. Dari hasil skor ini nanti atau pekerjaan kalian itu ibu akan buat kelompok berdasarkan skor atau poinnya. Silahkan perhatikan. Dari skor ini kan nanti bentuk kelompok tuh. Ibu akan membentuk satu kelas 6 kelompok. Silahkan ini ada 4 ya macamnya. Untuk kelompok 1 ada di sebelah sini, kelompok 2 di belakangnya. Paham? Kelompok 3 di sebelah sini, 4, 5, 6. Paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ingat-ingat ya. Kelompok 1 saya Sila, Gustin, Setia, Monika, dan Salsabir. Silakan kumpul dulu di sebelah sana. Yang ibu panggil bisa langsung ke sebelah sana.
Selanjutnya, setelah kalian berdiskusi, ibu sudah menyampaikan tadi bahwa untuk melaksanakan presentasi atau memaparkan hasil diskusinya, betul atau tidak? Oke, jadi sistem diskusinya adalah diskusi panel. Topiknya satu kelasnya sama, bukan? Tapi belum tentu jawabannya sama. Paham? Oke, silakan. Nanti yang maju itu berarti kemungkinan 3 kelompok menjadi kelompok pemaparan atau yang presentasi. Tiga kelompok menjadi kelompok pemaparan, 3-nya lagi menjadi kelompok yang menanggapi. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau tidak, ini sistem kelompok pemaparan dan menanggapi itu kosong. Silakan bagi kelompok genap. Ya, kelompok genap mendelegasikan satu anggota kelompoknya maju ke depan mengambil undian. Silakan. Kelompok genap 2, 4, dan 6. Tadi kelompok kalian sedang mengirimkan perwakilannya maju ke depan untuk mengambil undian. Nah, kan? Kelompok 2 berarti dapat apa? Menanggapi. Berarti yang maju kelompok 1 presentasi, kelompok 2 menanggapi kelompok 1. Paham? Yang lain boleh menanggapi, tapi yang wajib menanggapi kelompok 2. Paham ya? Kelompok 1 maju, kelompok 2 menanggapi. Kalau kelompok lain menanggapi boleh. Kelompok 4 tadi dapat apa? Presentasi. Berarti kelompok 4 nanti maju presentasi. Kelompok 3 menanggapi. Tapi kelompok lain boleh menanggapi, yang wajib itu kelompok 2. Oke. Kelompok 6 apa? Menanggapi. Jadi yang presentasi kelompok. Oke, paham ya? Selamat siang semuanya. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kebutuhan dan keinginan. Sebelumnya, perkenankan diri kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nari Alia dan angkatan 11. Saya Monika Kusuma yang saya menggunakan kelas. Saya Nansula Yudhika Putri, absen 2. Saya Ria Amika Putri,
kelompok saya berpendapat untuk rock di kelompok 1 itu rock itu sebagai keinginan, tapi menurut kelompok 2 rock itu termasuk dalam kategori pakaian. Pakaian itu adalah kebutuhan dan perjalanan wisata. Di kelompok 1 perjalanan wisata termasuk ke dalam kebutuhan, tetapi menurut kelompok kami perjalanan wisata adalah keinginan yang tidak harus dilakukan setiap hari. Sekian, terima kasih. Oke, boleh tepuk tangan dulu buat Arina. Karena masih ada celana, jadi masih ada alternatif lain. Boleh ya, Bapak? Oke, boleh tepuk tangan juga untuk kelompok 1. Rata-rata ada yang sudah tepat, ada yang masih bingung terkait kebutuhan dan keinginan. Jadi, tadi ada yang menyampaikan bahwa Bu, HP itu kebutuhan. Bu, PlayStation itu kebutuhan. Oke, handphone itu sifatnya adalah, nah, kalau kebutuhan itu tidak dapat digantikan. Kira-kira handphone itu masih dapat digantikan atau tidak? Masih. Menggunakan apa? Laptop. Oke, boleh laptop juga boleh. Apa lagi? Komputer surah. Masih ada penggantinya. Jadi, semisal kalian punya teman di Jepang atau di Malaysia atau misalkan di ini deh, kota Jakarta, kalian masih bisa menulis surat untuk berkomunikasi. Berarti handphone itu sifatnya masih untuk Oke, selanjutnya Mas, tadi ada yang namanya PlayStation. PlayStation itu sifatnya, perhatikan Mas, PlayStation itu masuknya ke dalam kebutuhan. Karena itu tidak segera, kalian kira-kira mau nggak ada PlayStation kira-kira Masih bisa aman. misalnya Kayak masih kita bisa beraktivitas lainnya kan? Bisa. Misalkan PlayStation mungkin main game tujuannya untuk recovery atau aduh mau me time. Apa? Digaji dia boleh wes. Kalau kalian sudah pro player, memang sudah pro player semua tak? Pro player. Namun tuh makanya kan lupain buatan sendiri. Wah, buatan sendiri. Berarti itu masih sifatnya keinginan. Untuk seperti sandang panas, sandang khususnya itu meliputi misalkan kalau yang berhijab kira-kira itu keinginan atau kebutuhan hijabnya? Kebutuhan.
Contoh dari kebutuhan adalah seperti sandang pangan, papan, dan keinginan adalah ada pergi ke luar negeri, tas mahal, mobil mewah. Sekian dari saya.